sore. Sebelumnya saya mau membagi cerita tentang menjaga situasi lingkungan di wilayah RW 14. Ada beberapa yang saya alami pribadi pas waktu di saat saya jaga malam di portal Simpang Komeng, ya tepatnya di sini 2 malam kita benar-benar diisengi oleh makhluk halus. Yang malam pertama saya jaga di sini, ya tepatnya di ruko ini, itu diketawain oleh sesosok kuntilanak. 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 Kelihatan wujudnya atau hanya suaranya? Itu hanya tertawanya doang. Oh, tertawanya doang. Dan malam berikutnya, beberapa 2 malam atau 3 malam kemudian, saya kembali tugas di sini lagi. Ada seorang anak kecil, yaitu warga, tepatnya di dekat pos security kita. Itu anak tersebut mungkin tidur dari sore, ditinggal oleh ibunya keluar sementara mencari makanan atau keluar beli apa. Itu anak nangis sampai jerit-jeritan kayak orang ketakutan. Saya coba ngecek, saya pikir ada abangnya di dalam karena ada suara TV menyala. Nah, di saat itu saya kembali lagi ke depan ruko dekat portal saya jaga. Ternyata kok ini anak menangisnya makin kencang. Nah, kata tukang pangkas, "Bang, ditengok tuh kayak nangisnya saking takutan kali." Coba saya memberanikan diri, saya buka pagar, saya tanya sama anak, "Neng, kenapa? Mamanmu mana?" "Mama nggak ada, Om." "Kamu kenapa?" "Itu ada pocong, Om, ada pocong." Bapak nggak ada, abang nggak ada." Nggak lama ya udah saya beranikan diri sampai depan pintu masuk rumahnya. Saya angkat itu anak. Ternyata memang di dalam rumahnya itu saya melihat jelas sesosok pocong, cuma hanya membelakangi saja. Tidak terlihat mukanya, hanya belakang badannya aja yang saya lihat. Nggak lama ya udah. Di saat itu saya langsung keluar dari rumahnya. Anak tersebut saya gendong, saya bawa keluar. Terus saya kasih minum air putih sama tukang pangkas rambut ini. Langsung diajak bercanda. Begitu dibawa keluar pun juga itu anak masih sempat teriak-teriak, nunjuk-nunjuk. "Itu pocongnya udah terbang, Om, ke atas, pocongnya terbang ke atas." Kira udah ditenangin, suruh minum air putih, alhamdulillah tenang. Nah, di saat itu udahlah. Sampai di situ aja cerita saya mah untuk pengalaman Cerita mistis gitu. cerita mistis di malam itu saya jaga beberapa malam yang lalu. Demikian. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan security yang siang ini bertugas jaga di Simpang Komeng dengan Pak Denny Sanjay. Kita ngobrol-ngobrol sejenak. Selamat siang menjelang sore, Pak Denny. Selamat siang, benar? Siang. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama jadi security di komplek RW 14 ya? Ya, kalau untuk ininya mah kurang lebih hampir 10, kurang lebih 10 tahun. selama komandan menjabat, kurang lebih 9 lah. 9 tahun atau 10. Lama-lama juga ya? Ya, alhamdulillah. 9 tahun. Menurut yang pengalaman Pak Denny rasakan selama menjadi security di sini, bagaimana sikap warga terhadap security bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk pribadi saya, selama saya di sini dari awal sampai sekarang, kalau untuk warga yang kepribadi ke saya mah ya alhamdulillah, untuk respon warga yang peduli sama security dan rekan-rekan yang lain, ya masih ada rasa sosialnya untuk security dan kepeduliannya kepada security. Peduli ya. Kok jadi security? Sebelum jadi security tadinya kerja di mana, Pak? Sebelum jadi security kan kita di sini. Sejarahnya di sini. Dulu Ya. Awal-awalnya di sini. Awalnya di sini kita pertama diisi ulang. Isi ulang apa itu? Galon air isi ulang. Air isi ulang. Itu tepatnya di Jalan Nusantara 2 yang sekarang
dijadikan dapur Nusantara oleh Bu Yuli. Bu Yuli ya, dulu Nah. dulu depot air isi ulang gitu. Betul, betul. Terus ada lowongan satpam gitu, ngelamar gitu. Pas memang di saat itu kita kan selama di depot isi ulang selama 3 bulan kita kenal dengan security yang sudah lama yang sekarang udah nggak ada di sini ya. Kita berkenalan, ngobrol-ngobrol, ternyata mereka katanya ada lowongan. Ya coba saya untuk memberanikan diri untuk menjadi security komplek karena yang saya cari itu untuk pengalaman kerja saya. Dan di saat itu ya sampai sekarang juga alhamdulillah dari hidup bujangan sampai sekarang punya anak 3. Dari awal bujang sampai sekarang kita masih tetap setia di lingkungan RW 14. Oh, iya. Berarti emang benar-benar pengen ya. Nggak pengen berkarir selain jadi security, itu pengen jadi apa? Cita-cita dulu pengen jadi apa? Cita-cita mah ya kalau untuk cita-cita mah cukup tinggi mendan. Apa itu? Pengennya mah ya jadi karyawan atau kantor di perusahaan gitu loh. Cuma kan karena minim ijazah kita dan pengalaman kerja saya pun juga tidak mencukupi ya. Mau nggak mau kita bergabung di RW 14 menjadi seorang pengamanan security RW 14. Ya, nggak apa-apa. Jadi apapun ya Pak Deni ya. Yang penting baik ya. Tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga punya anak 3, baik sama warga, otomatis nanti banyak rezeki yang mengalir di samping gaji yang Pak Deni terima sebagai security gitu. Amin, amin. Kalau suka dukanya Pak Deni? Sukanya dulu, Ya kalau sukanya suka dulu mah, jadi kalau security. Suka mah ya banyak, ibarat katanya ya di saat kita lagi kebutuhan ekonomi lagi tidak ada, ya alhamdulillah ada warga yang memberi rezeki, walaupun buat mereka sedikit, buat kita kan sangat berarti, cukup berharga buat kepentingan dapur lah ibarat katanya. Untuk nutupi kebutuhan Ya, gitu ya. betul. Kalau di saat itu juga kayak sekarang anak saya nih yang nomor 2 mau sekolah TK, biayanya pun kan juga cukup besar. Nah dari situ kita coba beranikan diri untuk mendaftar di TK Darul Hijrah. Alhamdulillah dari pengurusan Yayasan Darul Hijrahnya pun juga memberi subsidi potongan sebanyak 50%. Oh. Itu saya bersyukur banget untuk membantu dan untuk pembayarannya pun juga bisa dicicil. Jadi itu ya salah satu, salah 2 dan beberapa suka di komplek ini ya. Betul. Salah satunya dapat potongan ketika anaknya masuk sekolah, ada rezeki dari warga gitu. Ada lagi mungkin? Ya kalau ini mah untuk sukanya lagi mah ya di saat kita lagi nganggur ada warga yang Minta bantuan gitu. untuk nebang pohon atau untuk bersihin rumput rumahnya ya, Jalanin alhamdulillah, aja ya. saya mah menikmati. Memang udah jalannya, yang penting kan kita sebagai kepala keluarga ibarat katanya ya kaki di atas, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Yang penting anak dan istri bisa kita nafkahin. Nah, Itu aja. itu bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga itu nggak ringan Pak Deni. Yang penting ikhtiar terus ya. Iya, betul. Insya Allah rezeki akan mengalir. Tadi sukanya, sekarang dukanya. Ya dukanya ya ibarat katanya kalau untuk duka di saat pandemi ini kan mulai berasa untuk keekonomian buat pribadi saya. Biasa warga ada yang menyuruh untuk minta tolong Sepi juga ya. angin pohon atau apa. Sepi sekarang selama pandemi ini. Maka itu Pengaruh ya. lillahi ta'ala aja lah, bismillah, keluar dari rumah juga niatnya kerja untuk mencari nafkah. Mau dapat ibarat katanya dapat saweran ibarat dari warga peduli yang 20, yang 15, yang 10 ya bisa kita bawa pulang. Itu untuk dukanya di saat pandemi ini benar-benar terasa. Kena imbasnya semua. Terus yang lain?
Ya kalau untuk yang lain ya itu aja. Dukanya mah ya kalau untuk keperluan apa-apa di saat anak butuh apa kita lagi nggak punya, ya terasa juga. Oh. Ngomong-ngomong gaji jadi security di komplek ini berapa Pak Denny? Kalau untuk gaji mah di komplek ini Take home pay-nya, take home pay itu jumlah bawa pulang itu berapa? ya itu gaji semua total 1.300.000. Itu pun juga kalau kita nggak ada kasbonan ke bendahara. Macam-macam pula ya, satpam gedein kasbon iya, gitu ya. betul. Kalau kita kasbon ke bendahara 500 potong 2 kali ya kita bawa pulang duit 1 juta. Iya. 1 juta juga pun itu hanya untuk bayar kontrakan rumah. Oh, masih kontrak rumah ya? Masih kontrak dan buat cicilan motor ya hanya lewat doang di tangan. Cuma ya nikmatin aja, syukurin ibarat katanya. Ya, nggak usah putus asa, yakini bahwa memang kalau kita berbuat baik rezeki itu akan datang. Ya, Ya, gitu Pak Denny ya. Itu dukanya ya tadi. Harapan ke depannya mungkin ada yang perlu disampaikan? ya kalau untuk harapan mah mudah-mudahan ya kepengennya mah dari jajaran security RW 14 mah memang pengen dinaikin gaji. Pengen dinaikin gaji? Pengen dinaikin gaji. Cuma mungkin di saat pandemi ini belum bisa untuk menaikkan, ya mungkin entah pengurus kedepannya atau pengurus yang sekarang bisa untuk menaikkan gaji security karena kita kebutuhan ekonomi kita sudah mulai banyak yang mahal, apa-apa mau beli ini mahal, cabai aja mahal, masak nggak cukup 50.000 sehari itu ya? Anak Sehari. 3 ya? 50.000 ya? 50.000 udah termasuk irit itu kan. Masa Belum ngomong buat jajan. telur, nasi telur, bisulan iya gitu. Iya, alhamdulillah kan juga kalau beras mah kita nggak beli, Oh iya, masih ada ada ya yang dari menyumbang masjid ya. dari masjid, yang dari pengurusan RT khususnya RT 5 dan dari Yayasan Darul Hijrahnya. Kalau Iya. untuk beli lauk apa kan ya kita tergantung kita ada rezeki ya kita beli, ada sedikit banyaknya ya dinikmatin. Iya, tuh Pak, tetap disyukuri ya. Berdoa jangan lupa gitu. Insyaallah amin. Islam kan? Ya Islam, Islam. Sholat. sholat. Iya harus. Islam sholat, berdoa, rezeki nggak ketukar Pak Denny. Mudah-mudahan harapan Pak Denny dan rekan-rekan dari security menjadi kenyataan ya, Amin. sekedar untuk bisa bertahan hidup. Ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup hanya itu aja. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Itu tadi bincang-bincang saya sejenak sore hari ini di seputaran Komeng bersama tim security yang hari ini tugas di Komeng, Pak Denny Sanjaya. Terima kasih telah menyaksikan channel kami, channel tim security RW 014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.